Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsandra Mahardika dari kelas MPP 12. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan kawasan baru dan urbanisasi terencana di Indonesia. Nah, menurut kebijakan perkotaan 2045 yang baru diluncurkan oleh pemerintah, Indonesia menargetkan pembangunan perkotaan yang inklusif, hijau, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Nah, saat ini sekitar 56% penduduk Indonesia sudah tinggal di kawasan perkotaan dan angka ini akan terus meningkat dengan berjalannya waktu. Tanpa perencanaan yang matang, urbanisasi cepat menimbulkan ketimpangan wilayah, kemacetan, dan masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui KPN 2045 berupaya menjadikan urbanisasi sebagai motor kesejahteraan nasional dan bukan sumber masalah baru. Nah, masuk ke analisis inti. Urbanisasi di Indonesia sering bersifat spontan, terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Penyebab utamanya meliputi ketimpangan ekonomi antar wilayah, masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, kurangnya daya tarik dan fasilitas di kota-kota kecil membuat konsentrasi pembangunan tidak merata, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur. Dampaknya dapat memunculkan pemukiman kumuh, kemacetan, dan tekanan terhadap lingkungan perkotaan. Namun dengan urbanisasi terencana peluangnya sangat besar. Kepala Bappenas menjelaskan bahwa melalui KPN 2045, pemerintah ingin mendorong kota-kota menengah dan kawasan baru agar menjadi pusat ekonomi baru, sehingga pertumbuhan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Nah, menurut WRI Indonesia, solusi menuju kota berkelanjutan mencakup integrasi tata ruang dan transportasi publik, pengembangan hunian terjangkau dan ramah lingkungan, kolaborasi pemerintah swasta dan masyarakat lokal dalam perencanaan kota. Nah, masuk ke rekomendasi kebijakan. Tujuannya memberikan solusi dan memberikan arah ke depannya. Nah, ke depan urbanisasi perlu diarahkan secara terencana dan berbasis data. Pemerintah daerah harus memperkuat perencanaan tata ruang terpadu, menyediakan infrastruktur dasar dan transportasi publik, serta memperkuat ekonomi lokal di kawasan baru. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota menjadi kunci agar pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi antar pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, pengembangan kawasan baru tidak hanya menampung urbanisasi, tetapi juga mewujudkan kota yang layak huni, hijau, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Sekian, terima kasih.